Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracun dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henoh, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yizhar, Korah, Nevek, dan Sikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya,
Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan, Putiel, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Keluaran 6. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Tuhan memiliki rencana keselamatan bagi umatnya Israel, yaitu membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir dan menuntun mereka ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Sebab perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang Israel, itu pasti digenapi. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada generasi yang sebelumnya belum mengenal nama Tuhan. Ia menyatakan bahwa dirinya setia pada perjanjian. Nama Tuhan adalah dasar bagi janjinya, pasti digenapi. Tuhan juga mendengar seruan penderitaan umatnya. Ia akan menyelamatkan mereka. Bagi Firaun, Tuhan mau menunjukkan kedahsyatan kuasanya. Tuhan mau memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Allah yang maha kuasa di atas segala ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang Mesir. Jadi, Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali lagi menyampaikan kepada Firaun pesan-pesan Tuhan. Saudara, saat berada dalam bayang-bayang penderitaan, sulit bagi manusia untuk tetap percaya Tuhan baik dan berkuasa dan peduli. Namun, jika kita mau berdoa mencari wajah Tuhan, merenungkan kasih setianya, mengingat pengalaman hidup kita selama ini dengan Tuhan, kita akan disadarkan bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Hitunglah, ingat-ingatlah kasih setia Tuhan. Nama Tuhan, kuasa kasih-Nya harus menjadi fokus pegangan kita. Janjinya ya dan amin. Tuhan berjanji memberi kekuatan baru bagi orang-orang yang bertahan dalam masa penderitaan dan terus berharap fokus hanya padanya. Tujuan Firaun berbuat jahat agar Israel meragukan dan melupakan Tuhan dan tidak mau lagi beribadah, supaya Israel semakin susah dan semakin putus asa, sehingga tidak mampu melihat kuasa Tuhan yang sebenarnya justru sedang bekerja. Bahkan Musa pun tawar hatinya. Ia merasa bersalah, menganggap dirinya sebagai penyebab bertambahnya kesengsaraan bangsa Israel. Dan Musa menuduh Tuhan yang mengutusnya untuk bicara kepada Firaun sebagai Allah yang bengis atau yang jahat. Karena kesusahan hidup, banyak orang menjadi kandas imannya. Melalui hal ini kita belajar, tambah banyak susah hidup, semakinlah kita fokus kepada kasih kuasa Tuhan. Banyaklah berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan ingatlah, hitunglah kasih setia Tuhan.
maka kita akan kuat karena diingatkan kembali Tuhan itu baik, Tuhan itu peduli, Tuhan sanggup. Selanjutnya diceritakan mengenai nenek moyang Musa dan Harun. Tujuannya apa? Kita akan lihat bahwa silsilah Musa sangat penting dijabarkan dan Harun, supaya jati diri Musa didasarkan pada firman Tuhan, kasih setia Tuhan, bukan kehebatan dirinya. Kasih dan setia Tuhan sudah menyertai nenek moyangnya, termasuk ayah ibunya. Dia masih bisa hidup, tidak dibunuh, karena Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Kita ingat bagaimana proses Musa ditemukan dari air. Jadi, biar kiranya Musa menjadi besar hati, kuat kembali, bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya yang sudah dinyatakan sebelumnya kepada leluhurnya. Ya, dia adalah keturunan suku Lewi yang membuat sah, berhak memimpin umat Tuhan menurut Taurat. Karena secara hukum Taurat ditegaskan hanya suku Lewi yang memiliki hak kepemimpinan rohani atas umat. Bilangan 3 ayat 6-10. Menyadari diri, memiliki silsilah yang jelas dan istimewa, ya, membuat supaya Musa menjadi percaya diri, ya, bahwa kepemimpinannya itu karena pilihan Tuhan, bukan karena dia hebat. Mari kita bersyukur, sesudah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita disebut anak-anak Allah. Kiranya pengakuan sebagai anak-anak Allah membuat kita kuat dalam pikiran, hati, jati diri, punya rasa percaya diri karena iman kita bertumbuh bahwa Allah adalah Bapa kita. Dia pencipta langit dan bumi. Dia sanggup. Dari silsilah ini kita belajar, ya, bahwa leluhur Musa berperan penting untuk melahirkan seorang pemimpin masa depan bagi Israel. Sebagai orang tua, mari kita membesarkan anak-anak kita, mendidik mereka dengan visi misi yang jelas, ya, sehingga anak-anak memiliki masa depan yang jelas. Kita harus menjadi contoh, menjadi teladan yang baik, harus mengajar anak kita dengan sesungguhnya, secara rohani juga jasmani, supaya mereka siap dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, hidup bagi kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan menolong kita semua.